Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ratna Deka, kelas A Pendidikan Agama Kristen, NIRIM 1020218265. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari dari awal hingga selesainya mata pelajaran kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Kita akan masuk ke dalam materi yang pertama ialah konsep dasar kurikulum. Ditinjau dari asal katanya, teknologi istilah kurikulum berasal dari bahasa kurer yang artinya berlari. Seterusnya lahir istilah kurir yang berarti karakter. Selanjutnya lahir istilah kurikulum yang berarti mata pelajaran. Jadi, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang disajikan oleh sekolah kepada peserta didik untuk memperoleh ijazah kenaikan kelas atau tingkat. Sedangkan dari kamus bahasa, pengertian kurikulum diartikan sebagai susunan mata pelajaran. Jadi, dapat diartikan bahwa kurikulum adalah suatu rangkaian atau kegiatan dalam lembaga pendidikan. Kita masuk ke dalam fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dan acuan bagi penggunanya. Artinya, kurikulum bagi seorang pendidik berfungsi sebagai pedoman dalam mengajar dan melaksanakan kegiatan. Pembelajaran masuk dalam pengertian kurikulum. Pendidikan agama Kristen yang dimaksud kurikulum pendidikan agama Kristen adalah program yang direncanakan oleh gereja dalam mendidik jemaat, termaksud untuk memahami kehendak Allah dalam hidup. Menurut para ahli, Shalor dan Alexander 1956 menyebutkan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah. Baik, kita akan masuk ke dalam peran kurikulum. Peran kurikulum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran konservatif. Yang dimaksud peran konservatif adalah bahwa kurikulum berperan dalam menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Yang kedua, peran kritis atau evaluatif. Yang dimaksud ialah tidak semua unsur budaya masyarakat diwariskan kepada anak didik. Dengan demikian, kurikulum menekankan pada unsur berpikir kritis dan segala contoh sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, peran kreatif kurikulum. Harus mampu menciptakan kegiatan kreatif dan konstruktif dalam menyusun hal-hal baru sesuai kebutuhan masyarakat, masa sekarang dan masa mendatang. Baik, kita akan masuk ke dalam pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah pendekatan subjek akademis. Adalah bentuk atau model terkuat di antara model lainnya, dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari pendekatan ini. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan humanis, lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan teknologis, memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi
diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Pendekatan keempat, pendekatan rekonstruksi sosial bersumber pada aliran interaksional. Pendekatannya adalah bahwa pendidik bukanlah upaya kesendirian, tetapi usaha bersama, bekerja sama, dan interaksi. Komponen kurikulum. A. Komponen tujuan. Tujuan merupakan sebuah komponen kurikulum yang fundamental karena hasil kurikulum diinginkan tidak hanya mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Terdapat urutan tata tingkat tujuan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Yang keempat, tujuan instruksional. Yang B, komponen materi atau pengalaman belajar adalah suatu pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran atau bidang studi. C. Komponen organisasi atau strategi. Jika kurikulum merupakan suatu rencana pengembangan kurikulum untuk belajar, maka isi dalam pengalaman belajar membutuhkan pengorganisasian sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan pendidikan. D. Komponen evaluasi. Ada dua aspek yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan evaluasi. Yang pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Kedua, evaluasi sebagai menggunakan lebih dari satu alat penilaian dan satu waktu tertentu. Kita masuk ke dalam asas-asas atau landasan. Pengembangan kurikulum. Yang pertama ialah landasan agama. Harus mampu menekankan nilai-nilai yang berpegang teguh pada ajaran agama dan akhlak mulia, menambahkan kesadaran agama, serta melengkapi dengan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua ialah landasan filosofis. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya filsafat dalam pengembangan kurikulum, lembaga pendidikan, interaksi antara manusia, terutama antara pendidikan dan peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, landasan yuridis. Adapun landasan kurikulum dari tahun 1994 sampai kurikulum tahun 2013, yaitu Undang-Undang 1945 dan perubahan bab 13 Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31. Yang keempat ialah landasan psikologi. Landasan ini diperlukan terutama dalam seleksi bahwa pelajaran menentukan kegiatan belajar yang paling serasi. Yang kelima, landasan sosial dan sosial budaya. Setiap masyarakat mempunyai norma-norma adat kebudayaan yang harus terinalisasi dalam diri anak. Yang keenam ialah landasan iptek. Landasan iptek ini untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola pribadi manusia. Kita akan masuk ke dalam materi dinamika kurikulum.
Yang pertama ialah kebijakan perubahan kurikulum. Pendidikan harus bersifat luas, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan di masa yang akan datang. Sebagai dampak pengembangan teknologi dan tuntunan masyarakat. Yang kedua, kurikulum harus bersifat pokok. Kegiatan pembelajaran siswa, kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara mandiri dan relatif oleh para guru sesuai dengan potensi peserta didik setempat. Kurikulum hanya memberikan yang fundamental. Yang ketiga ialah pengembangan kurikulum. Selayaknya dilakukan secara simulasi dengan pengembangan bahan ajar. Yang keempat, kurikulum pendidikan hanya berpatokan pada standar global atau regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Kita masuk dalam model perkembangan kurikulum. Yang pertama, model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempererat perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tersebut, maka Rogers mengumumkan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Yang kedua, ia adalah model pemecahan masalah. Dari sisi proses kurikulum, model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang ketiga, Tabas Inverse Model. Pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atau dasar data indukatif yang disebut model terbaik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep yang secara dedukatif. Taba berpendapat model dedukatif ini kurang cocok sebab tidak merangsang timbulnya inovasi. Perubahan pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat indukatif, yang merupakan investasi atau arahan terbaik dari model-model tradisional. Kita masuk dalam komponen kurikulum. Komponen kurikulum merdeka. Yang pertama, konstruktivisme. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana cara siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar untuk membangun sebuah pengetahuan yang ada. Yang kedua, menemukan siswa mengalami proses pembelajaran yang awalnya mengamati, kini menjadi memahami, dengan tujuan membantu siswa lebih berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bertanya. Di kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik dibiasakan untuk selalu bertanya mengenai materi pembelajaran yang dianggap kurang dimengerti. Yang keempat ialah learning community. Proses komunikasi yang dilakukan tujuannya mendapatkan informasi. Yang kelima, modeling. Jika belajar, guru dianggap sebagai roda model,
pembelajaran, kini di kurikulum peran guru sebagai fasilitator yang akan melibatkan peserta didik dalam kegiatan. Yang keenam, kwitansi asesmen proses. Pengumpulan nilai memang dilakukan oleh guru. Namun, dalam proses ini, proses pengumpulan data untuk menggambarkan perkembangan belajar. Yang ketujuh, program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa melihat pembelajaran yang diminati. Kita masuk ke dalam identitas kesenjangan kurikulum. Kondisi saat ini, kondisi lulusan, sikap belum mencerminkan karakter mulia. Yang kedua, keterampilan belum sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pengetahuan lepas. Yang kedua, materi pembelajaran belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, beban belajar terlalu berat. Yang ketiga, terlalu luas, kurang mendalami. Yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, sifat pembelajaran yang berorientasi pada buku teks. Yang ketiga, buku teks hanya membuat materi bahan. Kita masuk di dalam konsep ideal. Yang pertama, kompetensi lulusan berkarakter mulia, keterampilan yang relevan, pengetahuan terkait. Yang kedua, materi pembelajaran. Itu terbagi menjadi ada 3. Yang pertama, relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, materi esensial. Yang ketiga, dengan tingkat perkembangan anak. Kita masuk dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pusat pada peserta didik. Yang kedua, sifat pembelajaran yang kontekstual. Dan yang ketiga, buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian, serta kompetensi yang diharapkan. Penilaian. Yang pertama, kondisi saat ini yaitu menekankan aspek kognitif. Yang kedua, teks menjadi cara pemeliharaan yang dominan. Dan yang kedua itu pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang pertama, memenuhi kompetensi profesi saja. Yang kedua, fokus pada ukuran kinerja PTK. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, suatu pendidikan mempunyai kebebasan dalam pengelolaan kurikulum. Yang kedua, masih terdapat kecenderungan suatu pendidikan menyusun kurikulum tanpa mempertimbangkan kondisi suatu pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah. Ideal. Yang pertama, penilaian menekankan aspek kognitif, aktif, psikomotorik secara profesional. Yang kedua, penilaian teks dan portofolio saling melengkapi. Yang kedua, pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang pertama, memenuhi kompetensi profesi, pedagogis sosial, dan personal. Yang kedua, motivasi mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum. Pemerintah pusat dan daerah memikul kendali kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Suatu pendidikan
mampu menyusun kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi suatu pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah. Kita masuk ke dalam arahan kurikulum, prototipe dan atau merdeka. Yang pertama, orientasi holistik kurikulum direncanakan untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konteks atau materi tertentu. Yang ketiga, tekstualitas. Dalam personalisasi, kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan peserta didik. Kita masuk ke dalam hakikat kurikulum merdeka. Ya, hakikat kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan salah satu dari beberapa kurikulum yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, seperti kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, sehingga siswa dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kurikulum ini juga mencakup materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja saat ini. Kurikulum merdeka juga memfokuskan pada pengajaran yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa lebih tertarik dan terlibat dalam kegiatan belajar. Selain itu, kurikulum merdeka juga menekankan pada pengembangan karakter siswa, sehingga siswa dapat menjadi individu yang memiliki sikap dan perilaku yang positif. Kurikulum ini juga memfokuskan pada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga siswa menjadi individu yang mampu menyelesaikan dengan cara unik atau efektif. Secara keseluruhan, hakikat kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa serta menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, dan kemampuan berpikir siswa. Kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membantu siswa dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Ya, kita juga harus tahu tujuan kurikulum merdeka itu apa. Ya, ada beberapa tujuan kurikulum merdeka.
yang penting diketahui para pengajar maupun guru. Antara lain, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Tujuan kurikulum yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Bagi peserta didik dan guru, kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek, keterampilan, dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua ialah mengajar ketertinggalan pembelajaran. Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah mengajar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sederhana dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka pada tahun ajaran baru 2022 sampai 2023, sekolah bisa menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan sekolah. Hal ini dilakukan agar pada tahun 2024 atau ketika kurikulum merdeka dilaksanakan, sekolah sudah siap melaksanakannya. Agar semakin optimal dalam penerapan kurikulum merdeka, kita juga harus mengetahui beberapa karakteristik kurikulum merdeka seperti berikut. Yang pertama, fokus terhadap materi yang esensial seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Kurikulum merdeka ini lebih fokus terhadap materi esensial. Oleh karena itu, beban belajar di setiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Hal ini menunjukkan kurikulum merdeka lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Tujuan kurikulum merdeka berfokus terhadap materi esensial agar guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta kolaboratif. Beberapa contoh metode itu adalah pembelajaran dengan diskusi dan argumentasi, pembelajaran project based learning, dan problem based learning. Jika materi yang diajarkan esensial, guru jadi memiliki waktu lebih banyak untuk memperhatikan proses pembelajaran siswa lebih optimal. Misalnya dalam menerapkan esensial formatif. Dengan demikian, guru bisa mengetahui kemampuan awal siswa dan mampu memahami kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, lebih fleksibel kurikulum. Merdeka dinilai lebih fleksibel dibanding kurikulum sebelumnya. Artinya, guru, siswa, dan sekolah lebih merdeka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, siswa tidak lagi belajar di kelas dengan membaca buku atau sekedar menghafal,
tetapi siswa bisa belajar di mana saja untuk membuat suatu karya atau proyek. Yang ketiga, tersedia perangkat ajar yang cukup. Banyak dalam kurikulum Merdeka, guru yang dibebaskan untuk menggunakan perangkat ajar yang cukup, mulai dari buku teks, asesian literasi dan numerasi, modul ajar, dan lain-lain. Selain itu, mengeluarkan aplikasi. Itulah ketiga karakteristik kurikulum Merdeka yang perlu Anda ketahui. Ketiga karakteristik tersebut membantu sekolah dan guru merancang pembelajaran yang lebih optimal, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Kurikulum Merdeka menginginkan pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan siswa secara holistik menjadi pelajar Pancasila dan siap menghadapi masa depan lebih baik. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.